wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mom Yuti di channel Bedah Buku Islam. Oke, kali ini kita akan membedah ensiklopedia pengetahuan Quran dan hadis. Oke, kita langsung saja. Kita buka tentang bab cinta kasih. Why? Bab cinta kasih. Mengapa demikian? Karena ini atas permintaan dari seseorang. Oke, apa itu cinta kasih? Langsung saja ya guys ke penjelasan. Jadi cinta itu adalah sebuah perasaan yang ingin membagi bersama atau sebuah perasaan kasih sayang terhadap seseorang. Islam menyeru kepada cinta kasih, yaitu yang pertama dan yang utama adalah cinta kasih kepada Allah. Pada hakikatnya, cinta kasih itu adalah sebuah amalan hati yang kemudian akan terwujud dalam amalan lahiriah. Apabila cinta tersebut sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menjadi sebuah ibadah. Oke, tapi sebaliknya, apabila cinta itu tidak sesuai dengan ridho Allah, maka akan menjadi suatu perbuatan maksiat. Oke guys, seperti apa yang terjadi pada zaman sekarang ini. Anak-anak muda sekarang yang biasa mereka sebut adalah pacaran. Halo, dalam Islam tidak ada itu pacaran, tapi ta'aruf. Maksud dari ta'aruf adalah untuk saling mengenal, saling tahu pribadi masing-masing, apa kekurangan dia, apa kelebihan dia. Oke, kita ambil sebuah istilah, apa sih itu pacaran? Aku sebutkan ya. Pa, artinya adalah pancaran. Ca adalah cara-cara. Ran, ranjau setan. Masya Allah, ternyata pacaran itu begitu hal yang aku bilang tidak baik untuk anak-anak sekarang. Karena apa? Karena mereka akan membawa ke sebuah perbuatan yang tentunya akan mendekati zina. Bahkan ada yang saking sudah akrabnya, dipercaya oleh orang tuanya, dibiarkan mereka pergi berdua, pergi ke sana kemari tanpa ada orang yang ketiga. Hati-hati loh, itu akan menjadi sebuah perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Nah, kalau sudah kebablasan, bagaimana? Siapa yang rugi? Tentunya kita, kaum akhwat. Kalau misalnya laki-laki tersebut tanggung jawab, tentu ada bakal janin yang itu adalah amanah dari Allah. Dia tentu akan mempunyai ayah yang tentu akan bertanggung jawab menafkahi ibu dan bayinya tersebut. Tapi kalau dia pergi, kabur, waduh, itu sebuah kerugian yang sangat besar. Dan tentunya orang tua pun akan kecewa, akan malu, tentunya aib untuk keluarga. Oke? Nah, kita lihat dulu penjelasan tentang firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia, Allah, menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian dilengkapi juga dengan sebuah hadis. Aku bacakan langsung ya. Sesungguhnya kasih sayang itu cabang atau penghubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambung kasih sayang dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya,
maka Allah akan memutus kasih sayangnya dengannya. Hadis Rasul Bukhari. Jadi Islam agama penuh dengan cinta kasih sayang. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan kasih sayang dalam Islam. Tingkatan yang paling tertinggi tentu adalah sayang atau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis Rasul, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai adalah lebih utama daripada Allah dan Rasulnya. Oke, saya tegaskan lagi ya guys. Jadi kesemuanya itu yang paling utama itu yang disebutkan. Nah, sedangkan yang paling utama adalah lebih cintalah kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah di jalan Allah. Maka tunggulah Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Surah At-Taubah ayat 24. Nah, di sini tingkatan cinta itu terbagi ada 3. Yang pertama, yang tadi seperti saya sebutkan, cinta kasih sayang kepada Allah. Tadi sudah dibaca ya di dalam surah Al-Baqarah bahwa cinta itu yang paling utama adalah kepada Allah. Sedangkan adapun orang-orang yang beriman, jika seandainya orang-orang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, nauzubillah, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Jadi di sini ditegaskan bahwa mewujudkan rasa sayang atau cinta kepada Allah dalam diri seorang muslim adalah suatu keniscayaan atau suatu keharusan. Oke, yang kedua adalah sayang kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah merupakan bagian dari keimanan. Ada juga umat Nabi Muhammad yang lebih besar pahalanya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bertemu langsung dengan Rasulullah, tapi cinta kepada Rasulullah itu mendatangkan sebuah pahala yang sangat besar dan kasih sayang dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah sayang kepada sesama. Jarir bin Abdullah berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia lainnya. Halo, jadi di sini ternyata kita harus ada rasa saling menyayangi dengan sesama kita. Bahkan mungkin dengan yang lain agama pun di sini dianjurkan kita untuk saling menyayangi. Tapi tentunya keyakinan masing-masing, oke? Dan di sini penjabarannya sayang kepada sesama itu yang paling pertama akan saya bahas adalah cinta dan sayang kepada orang tua. Abu Hurairah berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak kuperlakukan dengan sebaik mungkin? Rasulullah bersabda, ibumu. Lalu ia bertanya kembali, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Dan yang ketiga kalinya dia masih bertanya juga, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ibumu. Nah, kemudian karena dia merasa masih terus harus menanyakan, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Yang terakhir adalah jawab Rasulullah, bapakmu. Jawab beliau seperti itu. Jadi hadis Rasul Bukhari ini menegaskan bahwa cinta setelah kepada Allah, kepada Rasul, yang ketiga adalah sayang kepada sesama, dan yang paling utama di sini ketika sayang kepada sesama adalah kepada kedua orang tua. Oke, jadi kalau kita sayang kepada ayah, kepada ibu, bahkan
ketika beliau memberi suatu perintah, kita menyebut, saja itu Allah sudah murka. Karena si anak itu ketika dia menjawab panggilan ayah, panggilan ibu, memperlihatkan bahwa dia tidak hormat dan tidak sayang kepada ayah ibunya. Apalagi lebih daripada itu. Oke? Nah, di sini masih ada yaitu cinta dan sayang kepada suami istri. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, jadi Allah menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Itu sudah tadi kita bahas ya. Dan yang ketiga adalah cinta dan sayang kepada saudara. Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirimu sendiri. Oke, saudara di sini tidak selalu kita harus saudara seperti satu darah, misalnya kakak atau adik, tapi dengan tetangga pun seperti itu. Karena ada sebuah kata yang kias bahwa tetangga dekatmu adalah saudaramu. Oke, kemudian cinta dan sayang kepada anak. Abu Hurairah berkata, sewaktu Rasulullah mencium Husain bin Ali, di dekatnya ada sahabat yang sedang duduk bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra berkata, saya telah mempunyai 10 anak, tapi saya tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Rasulullah memandanginya, lalu beliau bersabda, barang siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, maka ia tidak akan disayangi. Masya Allah, di sini tentu Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Oke, cinta kasih sesama tetangga. Demikian juga cinta kasih dengan teman dan cinta kasih sayang terhadap makhluk lainnya seperti kepada hewan. Dan cinta kasih kepada tumbuhan. Kita menjaga lingkungan kita, itu juga sudah merupakan bentuk cinta kasih kepada tumbuhan dan atau lingkungan kita sekitarnya. Dan cinta kepada lingkungan itu dengan harapan menjadikan ruang gerak rumah kita, halaman kita, atau lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Oke. Nah, dari kesimpulan semua ini, jika diperhatikan, konsep kasih sayang dalam Islam lebih lengkap dan komplit jika kita benar-benar mempraktekkan ajaran Islam secara kafah, integral. Maka kita akan merasakan besarnya kasih sayang dalam diri kita. Dan orang lain pun merasakan kenikmatan kasih sayang yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Seperti Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang iman dari kamu. Tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai sendiri. Hadis Rasul Hakim. Oke, sekian saja guys pembahasan kita hari ini tentang cinta kasih. Dan untuk selanjutnya kita tunggu video-video yang akan kita bahas tentang bedah buku Islam. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe di channel bedah buku Mom Yuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.